Assalamualaikum warahmatullahi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arif Muhammad Marzuk dengan NIM 401190228 dan saya Ayu Linjanari dengan NIM 401190233. Kami akan mempresentasikan materi mengenai wan prestasi dalam kontrak dan akibatnya. Yang pertama kita akan membahas pengertian wan prestasi. Wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wan prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Selanjutnya, terjadinya wan prestasi. Sebagai lawan kata melakukan prestasi, wan prestasi adalah perilaku di mana debitur tidak memenuhi prestasi tersebut. Menurut Subekti, bentuk wan prestasi tersebut adalah yang pertama, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua, debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang ketiga, debitur terlambat memenuhi perjanjian. Dan yang terakhir, debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Untuk menyatakan debitur telah melakukan wan prestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian di mana wan prestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, perjanjian untuk menyerahkan semua kebendaan. Dalam perjanjian ini, kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan sesuatu. Perjanjian untuk berbuat sesuatu dapat kita ambil contoh tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan, dan sebagainya. Dalam hal ini, debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu. Dan yang terakhir, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya. Selanjutnya, akibat wan prestasi. Akibat wan prestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi ada 4 macam, yaitu yang pertama, debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Yang kedua, pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Yang ketiga, peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wan prestasi. Dan yang terakhir, pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Selanjutnya, tuntutan ganti rugi terhadap debitur. Sanksi ganti rugi baru dapat dimintakan pelaksanaannya jika sudah terbukti di muka hakim. Dengan adanya penetapan dari hakim, debitur diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur berupa uang. Karena menurut ahli hukum perdata maupun dalam jurisprudensi, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, pembatalan kontrak akibat wan prestasi. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila yang pertama, perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak antara lain karena kekilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Yang kedua, perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4. Perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai klausa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban hukum, kesusilaan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan, yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Arif Muhammad Marsuk. Selanjutnya adalah mengenai pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Yang kedua, permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan ketergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Selanjutnya adalah force majeure. Pengertian force majeure sendiri secara bahasa adalah keadaan memaksa atau overmax, di mana posisi salah satu pihak, misalnya pihak pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa pihak pertama. Jadi, dengan adanya keadaan force majeure, tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wen prestasi. Force majeure yang sering dialami biasanya berupa tanah longsor, banjir, angin topan, dan beberapa bencana alam yang lainnya. Namun, menurut KBBI, force majeure dikenal sebagai keadaan kahar, berbeda dari kamus bahasa Perancis yang mengartikan force majeure adalah kekuatan yang lebih besar. Lalu, keadaan memaksa sendiri terdapat dua klasifikasi. Yang pertama adalah keadaan memaksa yang absolut, yang kedua adalah keadaan memaksa yang relatif. Keadaan memaksa yang absolut adalah di mana suatu keadaan di mana pihak pertama sama sekali tidak mampu memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada pihak kedua. Hal tersebut biasanya disebabkan karena terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, lahar epidemik seperti sekarang, dan kerusuhan massa yang telah terjadi di tahun 98. Kemudian keadaan memaksa yang kedua adalah keadaan memaksa yang relatif, suatu keadaan yang memicu salah satu pihak atau pihak pertama tidak melakukan prestasinya. Dan di dalam force majeure itu memiliki syarat-syarat suatu peristiwa itu menjadi golongan force majeure atau keadaan yang memaksa. Keadaan memaksa ini tidak serta-merta diputuskan salah satu pihak. Suatu kondisi dapat dikatakan sebagai force majeure apabila memenuhi syarat yang berikut. Yang pertama adalah objek perjanjian telah hilang atau telah binasa. Yang kedua adalah peristiwa tidak terduga dan di luar kuasa dari salah satu pihak maupun keduanya untuk melaksanakan prestasinya, baik itu bersifat tetap maupun sementara, biasanya di bagian malfungsi mesin di peralatan. Yang ketiga adalah peristiwa tidak dapat diprediksi, tidak dapat diketahui kapan terjadinya dalam suatu perjanjian. Jadi adanya peristiwa ini bukan karena kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian ataupun ada pihak ketiga yang menjadi penyebab. Dan yang terakhir adalah force majeure dalam pandangan KUH Perdata di Indonesia. Terdapat dua pasal, yakni pasal 1244 dan yang kedua adalah pasal 1245. Untuk pasal 1244 berbunyi, jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan oleh hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu jika etikat buruk tidaklah ada pada pihaknya.
Yang kedua, pasal 1245, tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada intinya, pasal 1244 dan pasal 1245 merupakan dasar force majeure di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari presentator. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.